20 menit setelah membelah kemacetan kota, akhirnya mobil Abraham menepi juga di depan gedung berlantai 3. Gegas membuka pintu, melangkah masuk ke dalam gedung karena pengacaraku sudah menunggu di dalam. Aku tidak mau membuang waktu, sebab saat ini keputusanku untuk bercerai sudah bulat. Ketika menaiki tangga menuju lantai 2, tiba-tiba ponselku bergetar. Gus Azmi menghubungiku dan mengabari kalau Mas Ibnu datang dan mengamuk di rumah sakit. Ada apa dengan laki-laki tidak bertanggung jawab itu? Bram, aku balik ke rumah sakit ya. Mas Ibnu datang dan mengamuk di rumah sakit, kata Gus Azmi. Kataku, sembari menyerahkan semua berkas yang ada di tangan kepada Abraham. Kamu pulang sama siapa, Mai? Dia menatapku khawatir. Naik ojek saja, Bram. Aku takut terjadi sesuatu sama Raihan. Mas Ibnu itu kan orangnya nekat. Ya sudah, kamu hati-hati di jalan. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi aku aja, Mai. Aku menjawab dengan menganggukkan kepala dan lekas turun mencari tukang ojek. Sepanjang perjalanan, aku terus saja memikirkan keadaan Raihan. Takut Mas Ibnu memaksa dia untuk mengingat dirinya, sebab itu akan membahayakan kesehatan anakku. Agak cepetan, Pak, ucapku, seraya menepuk pundak tukang ojek. Sang driver menjawab dengan menganggukkan kepala. Setelah lebih dari 10 menit membelah kemacetan kota, akhirnya tukang ojek menepikan sepeda motornya di depan rumah sakit, tempat di mana Raihan sedang dirawat. Gegas aku turun dan segera masuk ke dalam gedung bertingkat tersebut. Mailah, apa maksud kamu membuat Raihan lupa sama aku? Cecar Mas Ibnu, seraya mencengkram lengan ini dengan kasar ketika aku sedang menaiki undakan menuju halaman rumah sakit. Aku tidak membuat Raihan lupa sama kamu, Mas. Tapi memang itu efek samping dari operasi yang dia jalani kemarin, jawabku, sembari menatap bengis wajah pria tidak bertanggung jawab itu. Kenapa Raihan dioperasi? Tapi aku tidak diberitahu, Mailah. Biar bagaimanapun aku ini ayahnya, bukan Gus Azmi atau Abraham. Hardiknya tidak kalah sengit. Apa kamu bilang, Mas? Aku gak ngasih kabar sama kamu. Mengambil ponsel dari dalam tas. Terus ini apa? Menunjukkan beberapa chatku dengannya yang hanya dibaca tanpa dibalas. Oke, kemarin aku sibuk. Tapi kamu juga tidak bisa melarang aku untuk bertemu dengan Raihan. Tidak usah menyuruh satpam mengusirku juga. Malu-maluin tahu, nggak? Kamu diusir karena kamu membuat keributan di rumah sakit. Kalau kamu datang secara baik-baik, kamu juga tidak akan diusir oleh security, Mas. Aku melenggang pergi melewati Mas Ibnu dan segera masuk ke dalam kamar Raihan. Bagaimana keadaan putraku, Gus? Tanyaku kepada Gus Azmi yang sedang duduk di sebelah Raihan sambil membukakan kulit jeruk untuknya. Alhamdulillah, Dek Maila, Raihan tidak apa-apa. Tadi sempat drop, tapi sekarang keadaannya sudah membaik, jawab Gus Azmi, membuatku sedikit bernapas lega. Aku mendekati putraku dan mengusap puncak kepalanya. Kasihan sekali dia harus jadi korban keretakan rumah tanggaku dengan Mas Ibnu. Semoga saja setelah ini laki-laki yang telah mengkhianatiku itu tidak lagi mengganggunya. Sebenarnya aku tidak pernah keberatan jika Mas Ibnu menemui Raihan. Dia juga masih berhak atas anaknya. Tetapi melihat caranya yang kasar, aku justru takut dia akan nekat menyakiti anaknya. Sebab saat ini Raihan sedang dalam keadaan sakit dan tidak bisa mengingat siapa ayah kandungnya. Dek Maila sudah makan? Tanya Gus Azmi menyentakku dari lamunan. Sudah, Gus. Tadi sudah makan sebelum jalan ke pengadilan agama, jawabku sambil terus mengelus-ngelus rambut Raihan. Gus Azmi di Jakarta terus apa nggak kangen sama istrinya, Gus? Saya nggak mau loh sampai istrinya jenengan merasa disepelekan gara-gara jenengan sibuk ngurus putra saya. Gus Azmi mengambil nafas dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Wajah teduh pria itu langsung berubah muram kala aku menanyakan masalah itu. Bukannya aku tidak sopan kepada guru ngaji putraku, tapi hanya ingin mengingatkan dia tentang keluarga yang dia tinggal di pesantren.
Aku seorang wanita, jadi aku paham betul apa yang sedang dirasakan istri Gus Asmi saat ini. Apalagi jika dia sampai tahu kalau suaminya berniat menjadikan aku sebagai madunya. Astagfirullahalazim. Istri saya nggak bakalan marah kok, Dek. Soalnya dia, Assalamualaikum, selamat siang. Tiba-tiba seorang perawat muncul dengan earbag di tangannya, seraya tersenyum kepada kami. Waalaikumsalam, jawab kami secara bersamaan. Suster menghampiri Raihan, memeriksa keadaannya sambil bercengkrama dengan anakku. Bagaimana keadaan anak saya, Mbak? Tanyaku kepada sang perawat. Alhamdulillah, keadaannya sudah semakin membaik, Bu. Mungkin besok atau lusa sudah bisa pulang. Aku langsung mengucap hamdalah mendengar jawaban suster. Tapi setelah Raihan keluar dari rumah sakit, kami akan tinggal di mana? Aku tidak mungkin membawa putraku tinggal bersama Mas Ibnu. Raihan juga tidak mungkin tinggal di toko bunga, sebab di situ hanya ada satu kamar sempit dan terlalu ramai. Aku harus segera mencari rumah untuk kami tinggali. Mengambil gawaiku dari dalam tas, mencari nama Abraham dan segera mengirimnya pesan. Bram, dekat rumah kamu ada kontrakan kosong nggak? Sen, centang 2. Akan tetapi tidak kunjung dibaca. Mungkin Abraham masih sibuk mengurus perceraianku dengan Mas Ibnu. Jujur, aku merasa tidak enak karena selalu merepotkan dia. Tetapi kalau bukan dia yang kupintai pertolongan, siapa lagi? Aku hanya mengenal Abraham di sini. Mas Ibnu juga sama sekali tidak peduli dengan keadaanku dan putranya. Ponsel dalam genggamanku bergetar. Ada notifikasi pesan masuk dari mobil bankingku. Gegas aku membukanya, menatap layar gawai dengan dahi berkerut-kerut karena ada sejumlah uang masuk ke rekeningku dari rekening perusahaan tempat Mas Ibnu bekerja. Oh iya, ini kan tanggal 4, jadwalnya Mas Ibnu gajian. Apa mungkin Mas Akbar langsung mentransfer uang gaji Mas Ibnu ke rekening pribadiku? Biarlah, toh uang ini memang haknya Raihan. Memang dalam surat perjanjian kemarin kan juga disebutkan, jika Mas Ibnu ketahuan berzina lagi dengan Lucy, maka semua harta yang dia miliki akan berpindah kepadaku semua. Itu pun dengan gajinya, yang akan ditransfer sejumlah 60% ke nomor rekening pribadiku. Aku menoleh ke arah Gus Asmi karena dia terus berdehem. Kenapa, Gus? Haus? Tanyaku sambil meletakkan gawaiku kembali ke dalam tas. Gus Asmi tersenyum salah tingkah. Kok Mama panggil Abi, Gus? Memangnya Mama muridnya Abi? Kini aku yang tersedak ludah sendiri mendengar pertanyaan Raihan. Memangnya nggak boleh, Nak, menatap manik legam bocah berwajah tampan itu? Ya nggak boleh toh, Mam. Mana ada istri yang memanggil suaminya Gus? Terlalu formal. Umi Mahfia saja panggil suaminya sayang. Umi Hasanah panggil suaminya Abi. Masa Mama panggil Abi dengan sebutan Gus? Abi saja panggil Mama Dek, ya Bi? Raihan menatap Gus Asmi yang sedang tersenyum ke arahnya. Duh, Raihan, Mama harus bilang apa sama kamu? Masa iya, Mama harus panggil Gus Asmi dengan sebutan Abi atau sayang? Gumamku dalam hati. Raihan sudah mau pulang loh. Nak, nanti kalau sudah di rumah, Raihan mau Mama masakin apa? Mengalihkan pembicaraan, sebab tidak tahu harus berkata apa kepadanya. Aku mau nasi goreng buatan Mama, tapi makannya disuapin ya, jawab putraku manja. Dih, udah besar masih minta disuapin. Mencolek hidung mancungnya. Tapi Mama jangan bilang ke orang-orang kalau aku masih minta disuapin. Oke, menautkan telunjuk dan ibu jari membentuk huruf O. Bersambung.